Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Boboto, menjelang H-1 gitu ya, menjelang partai penting yang mana ini sangat krusial, yang bisa dibilang partai hidup mati juga gitu ya. Jika Persib menang, kita akan memperlebar jarak menjadi 7 poin dengan peringkat 2 yaitu Borneo FC. Jika draw, kita juga masih ada sebagai pemuncak klasemen. Kalaupun ya mudah-mudahan tidak gitu ya. Kalaupun kita kalah, ya ini juga kita masih berada di pemuncak klasemen sebelum libur lebaran gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu target yang sudah dicanangkan oleh manajemen Persib, bukan mengada-ngada tapi berdasarkan analisa data dan fakta gitu ya. Jadi Boyan Hodak dan juga manajemen yang diwakili oleh Wahaji Umu sepakat, katanya kita ke Borneo targetnya adalah draw, kalau menang lebih baik katanya gitu ya. Jadi ya bukan pesimis teman-teman. Ingat ya, di sini sudah berbagai macam perhitungan dan juga berbagai macam skema yang mungkin gitu ya sudah betul-betul matang difikirkan oleh tim pelatih dan juga sudah dikomunikasikan kepada pemain. Namun ya apapun nanti hasilnya kita harus terima gitu ya teman-teman. Tapi minimal manajemen Persib sudah punya satu target tandang ke Samarinda menghadapi Borneo, minimal draw atau menang lebih baik. Jadi tidak kalah, kalau bisa tidak kalah katanya, karena ini mempengaruhi ya satu fokus tim Persib ke depannya, karena setiap laga 10 laga ke depan adalah final teman-teman. Ini memang menjadikan satu fokus buat pemain Persib juga katanya menaik gitu ya. Jadi percaya dirinya, ya ayo inilah kesempatan kita untuk menjadi tim yang bisa mencetak sejarah, menjadi tim yang bisa mencetak hat-trick gitu ya. Dan ya ini juga bukan hanya Persib Bandung untuk kebanggaan warga Jawa Barat saja, tapi menjadi satu ya perbincangan nantinya di sepak bola Indonesia lah, bahwa tim satu-satunya yang bisa mencetak rekor hat-trick juara adalah Persib Bandung. Nah ini ya siapalah nantinya yang mungkin tidak ingin melirik Persib Bandung gitu ya, baik dari pemain, sponsor, dan lain sebagainya teman-teman. Nah ini saya punya kabar yang cukup menarik teman-teman. Per hari ini tadi siang AFC itu merilis video mengenai dokumentari tentang Persib Bandung. Ini wah luar biasa, sejarah baru juga teman-teman. AFC tuh saya sampai merinding, ini mah asli teman-teman. AFC ini baru merilis 2 klub gitu ya. Pertama Bali United dan kedua Persib Bandung. Bali United ini memang pernah dibikinin satu dokumenter gitu ya oleh AFC, karena ya mungkin beberapa musim yang lalu sedang bagus-bagus juga gitu ya. Ya tapi ya kalau sekarang mah Persib Bandung. Tapi kalau untuk Bali United memang beberapa tahun ke belakang ini sempat dibikinin satu VT atau dokumenter oleh AFC mengenai ya sepak bola dan kultur sepak bola di Bali bagaimana. Nah, berbeda dengan Persib Bandung teman-teman yang tadi siang baru tayang. Teman-teman bisa melihat di YouTube-nya AFC Hub ya. Di sini kurang lebih bentar kok, 9 menit atau 19 menit gitu, saya lupa tadi. Nah, di sini mangga, di situ ada tentu saja ada Kang Aditya, ada Boyan Hodak, ada Beckham Putra, ada Jainal Arif gitu ya yang diwawancara, yang mana menurut Boyan Hodak dia merasa bangga menjadi pelatih. Oh, ada Makrok juga sebagai pemain gitu ya, sebagai kapten. Nah, ini juga untuk Boyan Hodak sendiri mengatakan bahwa dia bangga bisa berada di Persib Bandung gitu ya, dengan 15 juta pengikut, yang mana ini menjadikan Persib Bandung ini tim terbesar di Asia Tenggara. Dan ini klaim yang memang berdasarkan data dan fakta, bukan katanya-katanya gitu ya. Kita mah sudah jelas lah
piala yang diakui kan ya 4 gitu ya, bukan yang mengada-ngada gitu ya sampai belasan itu. Nah ini ya sudahlah, lewat saja lah kalau yang itu mah gitu ya. Tapi yang jelas yang AFC bahas ini adalah Persib Bandung merupakan satu tim yang memang kultur budayanya sepak bolanya kuat banget, sehingga ya harus dibikinin satu dokumenter katanya. Nah di dokumenter ini Boyan Hodak mengatakan bahwa dia sebagai pelatih Persib Bandung tentu bukan mudah gitu ya, tidak mudah, karena di sini tuh mempunyai satu satu peradaban sepak bola yang memang berbeda dengan beberapa negara yang lain. Di sini setiap hari kita tuh berpikir bahwa ya besok harus menang. Kalau nggak menang pasti ada sesuatu yang membuat kita bingung gitu ya. Entah mungkin kan tekanannya itu lebih berat gitu ya, luar biasa berat kalau di Persib Bandung. Tapi dengan beberapa musim Boyan Hodak di sini ya bisa melalui dengan juara teman-teman, dan itu pun diamini oleh Maklok. Jadi Klok sendiri bilang, saya selama 3 musim katanya di Persib Bandung menjadi kapten juga, ini ya luar biasa katanya ya. Jadi di ruang ganti itu setiap hari katanya, bukan hanya setiap pertandingan tapi setiap latihan gitu ya. Sebagai kapten ini bebannya luar biasa katanya teman-teman, tapi saya jalani ya dengan profesional saja gitu ya. Mau menang, mau kalah gitu, mau ada suasana yang baik, suasana hati yang buruk, itu tetap kita harus memberikan motivasi setiap harinya kepada seluruh pemain Persib. Nah itu beban yang memang harus ditanggung seorang kapten, tapi ya saya menjalani ya secara baik kata Maklok gitu ya. Jadi ini Persib tuh tidak main-main katanya. Kalau yang mau bergabung ke sini harus betul-betul memberikan 100% kemampuannya. Jika memang ya hari ini bermain baik, besok bermain buruk, ya siap-siap terkena mental. Tapi ya itulah yang menjadikan pemain Persib ini jauh lebih dewasa gitu ya, jauh lebih bisa meningkatkan lagi, di-push gitu untuk ya menunjukkan penampilan terbaiknya. Nah inilah selanjutnya teman-teman bisa saksikan di AFC saja, karena di situ juga ya banyak lah ya hal yang dibahas teman-teman, karena di sini mah waktunya mepet, hanya edisi berbuka ini hanya 10 menit, jadi kita coba bahas hal yang lainnya dulu. Dan ya sekali lagi silahkan langsung ke YouTube-nya AFC Hub saja gitu ya, HUB, AFC HUB, ya AFC Hub lah gitu ya bacaannya. Nah itu bisa ada dokumentari tentang Persib Bandung. Baik, nah di sini juga teman-teman yang mana sudah tadi ada beberapa pertanyaan yang tadi siang sempat kita tunda gitu ya, kita coba bacakan lagi di sini. Yang pertama, Kang, apa betul Persib dapat suntikan dana dari Jerman? Nah ini bisa kita pastikan tidak betul teman-teman. Ini juga nggak tahu sumbernya dari mana. Kalaupun dari Jerman itu kan harusnya dari investor gitu ya. Investor itu siapa ya? Pasti Allianz. Allianz sampai sekarang belum ada tanda-tanda deal dengan Persib Bandung, sehingga ya belum ada kata sepakat gitu ya. Makanya ini kalau suntikan dana dari Jerman ini dari mana? Apakah dari Allianz atau dari mana? Nah ini data yang kita tidak punya. Makanya ya teman-teman juga harus lebih pintar lagi gitu ya. Nanti ketika dapat wah ini dari sini, ya sok tanyain dulu ke yang memberitakannya gitu ya, dari mana dan lain sebagainya. Kalau di sini kan kita enak nih bisa tiktokan gitu ya, bisa nanya, kita jawab, kita bisa ngasih saran dan lain sebagainya. Mangga di sini selama itu positif gitu ya untuk kemajuan Persib Bandung, mangga teman-teman gitu ya. Lalu yang kedua, katanya habis Lebaran Persib pindah kandang ke SJH lagi, Kang. Enggak, ini masih hoax teman-teman, hoax ya. Ini tidak benar, karena ya saya juga kalau nggak salah baca deh, ini karena rumputnya katanya mau diperbaiki, itu nggak benar teman-teman. Jadi memperbaiki rumput itu tidak semudah atau tidak secepat yang dikira gitu ya. Paling secepatnya mungkin ketika libur kompetisi musim depan gitu ya. Jadi bukan di jeda liburan Lebaran yang hanya 3 mingguan kurang lebih gitu ya, itu nggak bisa teman-teman. Jadi ini kabar yang tidak benar gitu ya. Persib tetap akan berkandang di GBLA sampai dengan akhir musim mendatang. Kalaupun memang harus ada perbaikan lapangan sepertinya ya musim depan gitu ya, atau di akhir musim lah mungkin ada beres-beres lagi. Jadi tidak benar ya Persib akan ke SJH lagi. Baik, yang selanjutnya,
Jadwal Borneo PS Persib jadina disiarkan tekang. Nah ini menarik teman-teman. Disiarin, alhamdulillah gitu ya. Jadi tetap Borneo menghadapi Borneo menghadapi Persib, Persija menghadapi Dewa United itu tetap bermain di 20.30 waktu Indonesia Barat, dan yang disiarkan Indosiar live adalah Borneo menghadapi Persib. Persija menghadapi Dewa adalah siaran tunda dan juga live streaming di video.com gitu ya. Nah, namun ini juga tidak memantik satu pertanyaan teman-teman gitu ya. Bukan berarti kita seneng disiarin live gitu ya. Tapi gitu ya. Tapi di sini juga wasit sudah berbeda gitu ya. Borneo menghadapi Persib dikasih wasit asing, disiarkan gitu ya. Jadi kalau ayana naon, publik sepak bola pasti ningali gitu. Lalu yang kedua, untuk Persija menghadapi Dewa, wasitnya udah mah lokal gitu ya. Lalu juga tidak disiarkan. Nah, ada apa gitu? Nah, ini memang mematik satu pertanyaan, tapi ya kita nggak boleh suuzon aja, karena ya di media sosial kan gitu ya ramainya. Wah, ini ada beberapa kejanggalan ya. Kita lihatlah nanti atau besok kita lihat bagaimana setelah pertandingannya, atau selama pertandingan ada yang aneh-aneh atau enggak, ya bisa kebuktian besok ya teman-teman. Jadi intinya Borneo menghadapi Persib Bandung disiarkan Indosiar 20.30 live besok tanggal 15 Maret 2026. Lalu terakhir saja, karena udah lebih dari 10 menit, coba dinaikin ini yang terakhir pertanyaannya saya nggak kebaca. Ya, baik, yang terakhir, Ari manajemen tanggapannya kumaha soal 1933. Waduh, ini mah ya intinya manajemen itu menerima lah semua masukan, semua data, fakta yang baru, yang mungkin baru ada lagi dan lain sebagainya, sehingga terbuka dengan kultur sepak bola di Jawa Barat ini ya. Oh, data ini baru masuk lagi, ini makanya terbuka gitu ya. Makanya Kang Ade sendiri bilang masih mangga gitu ya kita diskusi lagi, karena kenapa harus menentukan tanggal lahir ini? Katanya penting untuk biodata, untuk ke depan-depannya lah, kan untuk jadi satu tim yang profesional, yang modern itu harus lengkap dan memang harus fix gitu ya. Oh, ini tuh diakuinnya begini, diakuinnya begitu. Nah, ini ya sementara mah kita skip dulu aja, jangan mengurusi itu teman-teman. Kita percaya apa yang memang dari mulai saya jadi bobotoh ya, saya udah dengarnya 1933, ya udah itu yakinin. Nah, semakin kesini kan datanya semakin banyak gitu ya, dengar dari bobotoh kolot, dengar dari teman-teman wartawan senior, dengar dari media yang lain, itu ya banyak perbandingan, sehingga oke lah kalau memang harus percaya yang mana, saya ya percaya yang 1933 gitu ya, walaupun ya banyak argumen yang macam-macam, tapi ya sudah, kan masing-masing punya pandangan gitu ya. Ya mangga saja kalau yang memang manajemen juga saya yakin tidak sepenuhnya, karena itu kan makanya diadakan riset, diadakan pembahasan secara ilmiah, karena manajemen sendiri tidak yakin gitu ya untuk hari lahirnya kapan. Namun ya sudah, sementara ini kalau secara umum, secara fix gitu ya, ditetapkan 5 Januari 1919, tapi tidak menutup mata. Buktinya kan manajemen juga kemarin di tanggal 13 itu mengirim satu karangan jersey gitu ya, dengan nomor 1933, 19 nomor Dewa enggak, nomor 33 nomor Tom Hai gitu ya. Nah, ini juga bukan hanya itu saja teman-teman. Hari ini pun tanggal 14 Maret itu manajemen Persib juga menggratiskan untuk bandros. Jika memang teman-teman mau naik bandros gitu ya, hari ini ya bisa, tadinya harus datang ke Graha. Jadi jam 10, jam 12, jam 2 sampai jam 4 sore kalau nggak salah itu ya terakhir. Ada 4 kali keberangkatan gratis teman-teman. Pokoknya hari ini mah gratis untuk merayakan ulang tahun atau hari jadi Persib Bandung katanya gitu ya, yang ke-93. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.